Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pengelolaan data barang untuk toko di pasar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akbar Faradsyah. Nama saya Muhammad Nur Ramadhani. Saya bisa Pancasila Barani. Untuk yang pertama yaitu judul proyek kami yaitu sistem pengelolaan data barang untuk toko di pasar berbasis digital. Dan untuk tujuan dari proyek kami yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh toko di pasar dalam pengelolaan data barang dan bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk metode yang kami gunakan yaitu prototyping model. Alasan kami memilih metode ini yaitu karena mampu mengakomodasi kebutuhan toko yang sering berubah dan membutuhkan pengembangan cepat. Dengan prototyping, pengguna toko seperti pemilik, pegawai, pemasok dapat mencoba sistem awal, memberi feedback, dan melakukan perbaikan secara iteratif. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem. Identifikasi masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh toko di pasar yaitu tidak adanya sistem pengelolaan data barang yang efektif, efisien, dan hemat pengeluaran sehingga menyebabkan yang pertama kesalahan pencatatan data barang masuk dan keluar. Yang kedua kesulitan mengetahui stok barang yang tersedia. Yang ketiga kesulitan mengetahui harga beli dan harga jual barang. Yang keempat kerugian akibat kesalahan dalam pengelolaan data barang. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan untuk kebutuhan fungsional yang pertama melakukan proses dengan cara login, yang kedua menampilkan nama pengguna, yang ketiga menampilkan kata sandi, yang keempat menampilkan menu admin, yang kelima menampilkan menu home, yang keenam menampilkan menu daftar barang, yang ketujuh menampilkan data barang return, yang kedelapan melakukan input data barang, yang ke-9 melakukan input pengeluaran barang, yang ke-10 melakukan input data pemesanan barang, yang ke-11 melakukan input data penerimaan barang, 12 menampilkan stok barang, 13 menampilkan form pendaftaran kategori baru, 14 admin dapat melakukan tambah data barang, 15 admin dapat melakukan mengubah data barang, 16 admin dapat menghapus data barang, 17 membuat laporan permintaan barang, 18 membuat laporan pemesanan barang, 19 membuat laporan penerimaan barang, 20 membuat laporan pengeluaran barang, 21 menampilkan menu edit sendiri, yang ke-22 menampilkan pencarian data barang dan yang terakhir melakukan logout. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya yaitu yang pertama tampilan sistem user yang friendly, dan yang kedua, informasi yang ditampilkan menarik. Gantian, guys. Eh, Coba langsung mudah-mudahan. Enggak, kok usah kaget ya. Langsung final. Iya, kayak ini, elucidasi final lah ya. Ayo, Iya, yuk, gantian. oke, ambekan. Untuk kebutuhan fungsional final. Ya, nomor satu ada melakukan proses dengan cara login, prioritasnya tinggi, menampilkan nama pengguna juga tinggi, menampilkan kata sandi, prioritas menengah, menampilkan menu admin, prioritas tinggi, menampilkan menu home, prioritas tinggi, menampilkan menu data barang, menampilkan menu daftar barang, prioritas tinggi, menampilkan data barang return, prioritas menengah, melakukan input data barang,
prioritas tinggi, melakukan input pengeluaran barang, prioritas tinggi. Melakukan input data pemesanan barang, prioritas tinggi. Melakukan input data penerimaan barang, prioritas tinggi. Menampilkan stok barang, prioritas tinggi. Menampilkan form pendaftaran kategori baru, prioritas menengah. Menampilkan form admin dapat melakukan tambah data barang, prioritas tinggi. Admin dapat melakukan mengubah data barang, prioritas tinggi. Admin dapat menghapus data barang, prioritas tinggi. Membuat laporan permintaan barang, prioritas menengah. Membuat laporan pemesanan barang, prioritas menengah. Membuat laporan penerimaan barang, prioritas menengah. Menampilkan menu edit sendiri, prioritas menengah. Menampilkan pencarian data barang, prioritas menengah. Serta melakukan logout, prioritas tinggi. Untuk kebutuhan non-fungsional, di final ada tampilan sistem user yang sangat friendly dan informasi yang ditampilkan menarik. Keduanya memiliki prioritas tinggi. Selanjutnya untuk use case skenario yang pertama atau menampilkan data barang, faktornya ada admin dan super admin. Tujuannya menampilkan seluruh data barang yang tersimpan di database untuk dipantau atau dicari informasi spesifik. Kondisi awalnya untuk sistem dalam keadaan aktif dan terkoneksi dengan database, lalu aktor pengguna sudah login dan berada di halaman utama atau menu data barang. Untuk main flow-nya atau skenario utama, untuk aktor memilih menu data barang dari dashboard atau navigasi utama. Untuk sistem melakukan query ke database untuk mengambil seluruh data barang. Sistem menambahkan daftar data barang dalam tabel yang lengkap termasuk kolom ID, nama barang, kategori, jumlah stok, harga, dan deskripsi. Untuk aktor dapat melakukan pencarian, filter, atau klik detail untuk melihat informasi lebih lengkap. Untuk kondisi akhirnya, sistem data barang berhasil ditampilkan di layar. Aktor dapat melakukan pencarian atau tindakan lain seperti edit atau hapus data. Untuk skenario utama atau basic flow-nya, aktor klik menu data barang. Untuk sistem memuat data dari database dan menampilkannya dalam tabel. Untuk skenario alternatif yang sistem mengadakan pattern error, data tidak dapat dimuat, silakan coba lagi nanti. Untuk aktor, diberikan opsi untuk setri atau keluar dari menu. Yang kedua, input data barang baru. Untuk aktor, tetap admin dan super admin, tujuannya menambah data barang baru ke sistem agar dapat dikelola dan dipantau. Kondisi awal, aktor sudah login dan berada di halaman input data barang. Untuk sistem siap menerima input baru. Untuk main flow skenario utamanya, aktor mengisi form input data barang termasuk nama barang, kategori, jumlah, stok awal, harga satuan, deskripsi tambahan, jika diperlukan. Aktor menekan tombol simpan. Untuk sistem melakukan validasi input, pastikan semua valid wajib diisi validasi format data, misalnya angka pada jumlah dan harga. Setelah data valid, sistem menyimpan data ke database. Sistem menampilkan pesan konfirmasi keberhasilan data barang berhasil disimpan. Data baru otomatis muncul di daftar data barang. Untuk kondisi akhirnya, sistem data barang disimpan dan sampai di daftar barang. Dan aktornya dapat melakukan input data lain atau keluar. Selanjutnya, skenario utama basic flow. Untuk aktor, mengisi lengkap form dan klik simpan. Untuk sistem, menyimpan data dan menampilkan pesan sukses. Untuk skenario alternatifnya, sistem menampilkan pesan error, harap lengkapi semua data yang diperlukan. Untuk sistem menampilkan pesan error, format data tidak sesuai. Sistem menampilkan pesan gagal menyimpan data. Silakan coba lagi nanti.
Selanjutnya, yang ketiga, mengelola stok barang. Faktornya tetap admin dan super admin. Tujuannya memperbarui jumlah stok barang sesuai kebutuhan, penambahan, atau pengurangan. Kondisi awal, aktor sudah login dan berada di halaman pengelola stok. Untuk sistem, daftar data barang sudah ditampilkan. Untuk main flow skenario utamanya, aktor memilih satu barang tertentu dari daftar. Lalu untuk sistem menampilkan detail data barang dan opsi untuk mengubah stok. Aktor memasukkan jumlah stok baru, misalnya menambah 10 unit atau mengurangi 5 unit. Aktor mengonfirmasi perubahan dengan klik update atau simpan. Untuk sistem melakukan validasi input, jumlah tidak boleh negatif, angka harus valid. Jika valid, sistem memperbarui data stok di database. Data stok terbaru langsung tampil di daftar. Kondisi akhirnya, sistem data stok berhasil diperbarui dan disimpan. Untuk aktor, dapat melakukan pengelolaan stok lainnya. Untuk skenario utama atau basic flow-nya, aktor menyangkut jumlah stok dan klik update. Sistem menyimpan dan konfirmasi. Untuk skenario alternatifnya, sistem menampilkan pesan error, jumlah stok tidak valid. Pesan error gagal memperbarui stok, silakan coba lagi nanti. Untuk activity diagram, satu menampilkan data barang. Admin memilih menu menampilkan data barang. Sistem akan mengambil data dari database, menampilkan daftar data barang dari database, dan admin dapat melihat data barang, nama, jumlah, dan lain-lain. Terus N. Kok ya ini? Yang kedua, input data barang baru. Admin memilih menu input barang, sistem akan menampilkan form pengisian. Admin mengisi detail barang, mengirim atau mensubmit data, menyimpan update data ke dalam database. Jika berhasil, akan menampilkan pesan keberhasilan dan selesai. Jika gagal, akan menampilkan pesan barang gagal di input dan kembali menampilkan form pengisian. 3. Mengelola stok barang. Pertama, sistem menampilkan stok terkini seluruh barang. Admin memilih menu pengadaan atau pengurangan barang. Lalu admin melakukan pengadaan atau pengurangan barang, mengirim atau submit data. Sistem akan menyimpan update data ke dalam database. Jika berhasil, akan berhasil memperbarui stok. Jika gagal, akan menyampaikan pesan stok gagal diperbarui dan kembali ke menampilkan stok terkini seluruh barang. Membuat laporan permintaan dan penerimaan barang. Sistem akan menampilkan menu membuat laporan, dimulai dengan admin memilih menu laporan. Kok dua? Kok dua? Kok nyambang maksudnya? Menampilkan menu membuat laporan, terus Laporan permintaan barang, laporan penerimaan barang. oh iya ya, yes. Oke, ulang. Kurang naik dong. Nah, selanjutnya membuat laporan permintaan dan penerimaan barang. Admin memilih menu laporan, sistem menampilkan menu membuat laporan, laporan permintaan barang atau laporan penerimaan barang. Sistem akan memproses data dan menampilkan laporan. Admin memilih menyimpan atau mencetak laporan. Jika admin memilih mencetak, laporan akan dicetak dan juga bisa menyimpan laporan. Selanjutnya, pengelolaan data barang oleh admin. Sistem akan menampilkan daftar barang. Admin memilih menu ubah atau hapus data barang. Sistem melanjutkan ke menampilkan konfirmasi hapus. Admin memilih barang yang akan diubah atau dihapus. Jika admin mengedit data, sistem akan menyimpan ke database. Setelah berhasil di input, maka data akan dihapus dari database dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika batal atau tidak jadi, akan kembali
ke menampilkan daftar barang. Selanjutnya, pencarian data barang. Sistem akan menampilkan menu pencarian data barang. Admin akan input data atau nama barang yang dicari. Lalu sistem menampilkan cek data nama barang yang dicari. Jika menemukan, maka akan menampilkan data barang yang dicari. Jika gagal, akan menampilkan pesan barang tidak ditemukan dan kembali ke menu pencarian data barang. Next. Diva. Loh. Selanjutnya data flow diagram level 0 hingga level 2. Untuk data flow level 0, di sistem pengelolaan data barang, di sini ada admin dan super admin. Untuk admin sendiri, ada data login, data barang transaksi, dan laporan hasil pencarian stok. Dan di super admin sendiri ada data penggunaan konfigurasi. Untuk data flow level pertama, di sini dari login dan autentikasinya dulu, data login, lalu status loginnya ke pengelolaan transaksi. Selanjutnya ke D3 atau data transaksi. Lalu ada pengelolaan data barang yang nantinya ada data penerimaan, pengelolaan, pemesanan, dan return. Selanjutnya ke D1, yaitu data penggunaan, itu catatan transaksi. Selanjutnya ke D2, data barang, ke laporan pencarian. Dan selanjutnya di data transaksi. Untuk data flow level 2, hampir sama dengan data flow level 1. Yang pertama, login dan autentikasi. Lalu status loginnya ke pengelolaan transaksi. Lalu ke D3 data transaksi. Selanjutnya, yang kedua, pengelolaan data barang ini. Data penerimaan. Terus D1 data penggunaan. Lalu catatan ratusan. Selanjutnya ke D2 data barang. Nanti akan ke data transaksi D3 data transaksi ini. Bedanya itu cuma di catatan ratusan sama data transaksi itu aja. Selanjutnya yaitu prototyping, yaitu rancangan mockup tampilan antarmuka yang terdiri dari login, home, dan data barang. Jadi seperti ini tampilan untuk menu login dan menu home dan juga pencarian data barang. Jadi untuk di menu login terdapat untuk mengisi username dan password. Lalu untuk di menu home terdapat ada dua opsi yaitu daftar barang dan daftar data barang return. Dan untuk di pencarian data barang terdapat ada menu search dan terlihat data barang yang tersedia dan terlihat jumlah data barang yang tersedia dalam toko. Oke, untuk testing white box dan black box. Testingnya kan pilih 5 activity diagram. Yang pertama adalah menambahkan data barang. Di white box-nya, uji validasi input pada form. Lalu uji alur proses penyimpanan data, uji penutupan form dan refresh tabel,
Setelah itu penambahan. Untuk black box testingnya, yang pertama input data lengkap dan benar, lalu klik simpan, data tersimpan dan pesan sukses muncul. Yang kedua, input data kosong atau invalid dan klik simpan. Pesan error muncul, data tidak tersimpan. Yang ketiga, input data dengan format salah. Misalnya angka di kolom teks. Langsung nantinya akan muncul pesan error muncul. Yang kedua, untuk mengedit data barang. Ada di whitebox-nya uji pengisian ulang form dengan data baru dan valid. Uji proses penyimpanan perubahan dan update data di database. Uji validasi input saat mengedit. Untuk blackbox-nya, yang pertama pilih data, ubah data, klik simpan, lalu data diupdate dan pesan sukses muncul. Yang kedua, ubah data menjadi invalid lalu simpan. Selanjutnya, pesan error muncul, data tidak diubah. Yang ketiga, klik edit tanpa mengubah data, data tetap sama, pesan konfirmasi. Yang ketiga, menghapus data barang. Untuk blackbox-nya, uji proses klik tombol hapus dan konfirmasi menghapuskan. Selanjutnya, uji proses penghapusan data dari database. Lalu uji penanganan jika data tidak ditemukan saat dihapus. Untuk blackbox-nya, pertama klik hapus, konfirmasi, lalu data hilang dari tabel dan pesan sukses muncul. Selanjutnya batalkan penghapusan ke data tetap ada. Selanjutnya klik hapus tanpa konfirmasi, lalu tidak terjadi aksi. Yang keempat, ada validasi data barang. Untuk belajarnya ada menambahkan data barang baru dan mengedit data barang, menghapus data barang, dan menampilkan data barang. Untuk black box-nya, turun guys. Untuk black box testingnya, ada input data lengkap dan benar ke data tersimpan dan pesan sukses. Yang kedua, input data kosong atau invalid ke pesan error tidak tersimpan. Yang ketiga, format salah. Lalu pesan error. Yang keempat, hapus dan konfirmasi. Lalu data hilang dan pesan sukses. Yang kelima, batalkan hapus. Lalu data tetap ada. Yang keenam, hapus tanpa konfirmasi, lalu tidak ada aksi. Yang ketujuh, setelah tambahan, lalu data muncul di tabel. Yang kedelapan, data terhapus tidak tampil di tabel. Yang kelima, menampilkan data barang. Di sini hanya uji proses pengambilan data dari database dan rendering ke tabel. Ini whitebox-nya. Untuk blackbox-nya sendiri, ini ada dua. Yang pertama, setelah penambahan atau pengecekan data muncul di tabel. Yang kedua, data yang dihapus tidak lagi tampil di tabel. Untuk yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan sistem informasi. Untuk yang pertama kelebihan, yaitu dapat menyelesaikan masalah kesalahan pencatatan, kesulitan mengetahui stok yang akurat, kesulitan menentukan harga beli atau jual, dan kerugian akibat pengelolaan data yang tidak efisien. Solusi digital yang diusulkan jelas merupakan peningkatan dari metode manual. Penggunaan model prototyping adalah keputusan. Metode ini cocok untuk lingkungan toko yang kebutuhannya sering berubah dan membutuhkan pengembangan cepat. Dan untuk kekurangan, yaitu diperlukannya penjelasan yang lebih rinci dan jelas kepada user. Itu saja dari kami. Eh, Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,